Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub disebutkan, pada hari kiamat pasti kalian ditanyai tentang kenikmatan dunia berupa kesehatan badan, pendengaran, penglihatan, mata pencarian, serta kelezatan makanan, minuman, dan sebagainya. Apakah telah kalian tunaikan syukurnya kepada pemiliknya dan dengannya kalian mengenalnya, atau justru dengan kenikmatan itu kalian kufur terhadapnya? Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan hadis dari Zaid bin Aslam dari bapaknya. Rasulullah SAW membaca ayat yang artinya hedonisme telah melalaikanmu, yakni tentang berbagai kenikmatan sampai kamu masuk ke dalam kubur, yakni hingga kematian datang kepadamu. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui, yaitu akibat perbuatanmu itu. Yakni kalau kalian telah masuk ke dalam kubur, dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui, yakni kalau kalian telah keluar dari kubur menuju tempat kalian berkumpul, yaitu masyar atau tanah lapang. Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, yakni kalau kalian telah bergantung pada amalan-amalan kalian di depan Tuhan kalian, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Hal itu karena as-sirat atau titian diletakkan di tengah neraka jahanam. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan, yaitu yang kamu megah-megahkan di dunia, yakni kenyangnya perut, segarnya minuman, teduhnya tempat tinggal, keseimbangan perilaku, dan nyenyaknya tidur. Ikrimah berkata, ketika ayat ini turun, para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, kenikmatan apa yang telah kami rasakan? Kami hanya makan roti gandum kasar." Kemudian Allah menurunkan wahyu, "Bukankah kalian bisa beralas kaki dengan sandal dan minum air tawar? Inilah kenikmatan itu." Kemudian At-Tirmizi dan lain-lain meriwayatkan bahwa ketika turun ayat bermegah-megahan telah melalaikanmu, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kenikmatan apa yang ditanyakan kepada kami? Padahal kami hanya makan kurma dan air putih. Sementara pedang di leher kami dan musuh telah hadir. Tentang kenikmatan apa kami ditanya?"
Beliau menjawab, tentang itu semua mereka ditanya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, kenikmatan pertama yang ditanyakan kepada seorang hamba pada hari kiamat adalah, bukankah kami telah memberi kesehatan pada tubuhmu dan menyegarkanmu dengan air dingin? Muslim dan lain-lain meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa pada suatu malam Nabi SAW keluar rumah. Tiba-tiba beliau mendapati Abu Bakar dan Umar. Beliau bertanya, apa yang membuat kalian keluar rumah pada saat seperti ini? Mereka menjawab, kami lapar wahai Rasulullah. Beliau berkata, demi zat yang diriku dalam kekuasaannya, aku pun demikian. Marilah ku ajak pergi. Mereka pun pergi bersama Rasulullah SAW. Beliau hendak menemui seorang dari kaum Ansor, akan tetapi orang itu tidak ada di rumahnya. Ketika istrinya mengetahui kedatangan Nabi SAW, dia berkata, selamat datang wahai Rasulullah. Nabi SAW menanyakan suami perempuan itu, di mana si Fulan? Perempuan itu menjawab, dia pergi mengambil air tawar untuk kami. Tiba-tiba orang Ansor itu datang. Ketika melihat Nabi SAW dan dua orang sahabatnya, dia berkata, Alhamdulillah, pada hari ini aku kedatangan tamu yang paling mulia. Lalu dia pergi lagi. Tidak lama kemudian dia kembali dengan membawa setandan kurma dan air dingin. Dia berkata, silahkan makan, aku akan mengambil pisau dulu. Rasulullah SAW berpesan kepadanya, berhati-hatilah jangan sampai mengambil kambing perah, yaitu yang biasa diambil air susunya. Kemudian dia menyembelih seekor kambing untuk para tamunya. Nabi SAW dan dua orang sahabatnya menyantap hidangan itu dan meminum air tawar. Setelah mereka kenyang dan puas minum, Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar dan Umar, demi zat yang diriku dalam kekuasaannya, pada hari kiamat kalian pasti ditanya tentang kenikmatan ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Adapun faidah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah bahwasannya nikmat sekecil apapun yang kita rasakan akan dihisab kelak di yaumil mahsyar. Maka dari itu hendaknya kita bersyukur kepada Allah SWT atas semua nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.